Saya panggil Bu aja kali, biar lebih enak. Oh iya, Oke, boleh Pak. ya, sip. Oke, mungkin izinkan saya untuk mengingatkan kembali lagi bahwa tugas tugas 1 dan tugas 2 itu wajib dikerjakan. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Kalau misalnya terlewat, nanti otomatis nilainya akan pasti E ya. Kemudian nanti saat mengerjakan apa namanya tugasnya, pastikan juga bahwa sudah mengikuti panduan praktikumnya ya. Bentar ini saya izin share screen dulu sebentar. Bentar ya. Nanti boleh tolong diinfokan apakah sudah datang. Biar saya mulai jelaskan. Ya sudah Pak. Sudah ya? Oke. eh ini untuk tugasnya itu ada buku pedoman, pedoman penelitian, sorry. Buku panduan praktikum untuk yang tugas 2 jangan lupa download itu ada pada aktivitas belajar ke-8 ya. Nanti dilihat aja di antara tugas 2 itu ada file PDF yang berisi tentang panduan praktikum. Nah, ini teman-teman semua nanti mungkin yang akan menonton rekaman ini juga nanti silahkan dibaca aja masing-masing dari isi dari panduannya gitu ya, terutama pada bagian yang terakhir. Yang terakhir di sini ini dijelaskan tentang bentar lagi loading ya. Oke, tentang bagaimana tahap pelaporan dan penilaiannya. Nah, perlu diingat bahwa laporannya itu berupa mengupload laporan yang berisi tentang identitas, kemudian langkah-langkah praktek, ya, beserta dengan foto kegiatannya, berarti foto saat melakukan praktikum, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian yang terakhir adalah link video YouTube. Jadi sudah wajib sesuai dengan pedoman bahwa teman-teman sekalian itu mengupload video YouTube yang dimana isi videonya adalah video saat melakukan praktikum. Nah, jadi nanti videonya itu isi praktikumnya, di mana dikerjakan soal dari eh, apa namanya soal tugas duanya ya. Jadi nanti itu. Nah, saya akan menilai videonya plus laporannya. Jadi pastikan memang bahwa betul-betul videonya itu clear gitu ya, jelas, suaranya juga jelas. Gitu aja untuk informasi pertama. Nah, untuk tugasnya ini tadi, ini sebenarnya tidak sulit ya, karena sebenarnya di apa namanya di buku ini atau pedomannya sudah jelas. Coba kita lihat dulu soalnya. Nah, soal yang pertama adalah membuat coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil. Dari data berikut yang pertama nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 sampai nilai 6. Kemudian tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Nah, setelah itu urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Nah, perlu digarisbawahi bahwa untuk soal nomor 1 kita menggunakan algoritma merge sort. Nah, kemudian jangan lupa tidak hanya praktikum merge sort saja, tapi dibuat juga analisa kinerja dari algoritma tersebut. Nah, kalau di videonya boleh langsung dijelasin aja. Tapi kalau di laporannya boleh dituliskan ya. Kemudian yang nomor 2, nah ini pengurutan data juga dari yang terbesar ke terkecil. Perhatikan ya bahwa soalnya itu dari terbesar ke terkecil, jangan sampai kebalik. Kemudian nilainya variabelnya masih sama, itu sampai nilai 6. Kemudian tentukan bebas sendiri, teman-teman bebas mau menentukan nilainya apa aja, bebas ya antara apa isi dari variabel 1 sampai 6-nya. Kemudian setelah itu urutkan menggunakan counting sort. Jadi metodenya berbeda. Kalau yang pertama itu pakai merge sort, yang kedua ini pakai counting sort. Nanti saya akan jelaskan pada web ini apa itu merge sort sama counting sort ya. Oke. Oh ya, by the way, aman ya. Sound saya aman ya, Bu ya? Aman Pak. Aman. Oke, siap. Saya lanjut lagi. Oke, mungkin itu untuk pengantar awalnya dulu. Setelah ini saya akan mungkin sebelum saya masuk ke praktikumnya untuk mengerjakan tugasnya ya. Sebenarnya tugasnya sederhana aja sih, tinggal ikut aja metode merge source ini. Tapi nanti mungkin ada sedikit modifikasi dari coding yang di praktikumnya ini karena tugasnya spesifik meminta bahwa variabelnya itu menggunakan nilai 1, nilai 2 sampai nilai 6. Jadi nanti teman-teman harus memodifikasi variabel yang ada di sini.
Nanti variabelnya disesuaikan aja. Nah, saya tidak perlu kasih tahu kan yang mana ya, karena nanti teman-teman yang harus menjawab pertanyaan itu ya, mau pakai variabel yang mana dan diganti sesuai dengan soalnya. Nah, ini untuk yang merge sort. Kemudian ini hasil outputnya nanti. Ya gimana Bu? Programnya pakai Silakan. yang itu, Pak. Programnya pakai itu aja. Nanti Betul, ganti tapi aja dimodifikasi. nilainya. Ada yang Ya, dimodifikasi buat nanti. nilainya aja kan. Modifikasi Siap, siap. nilainya aja kan. Yap, Oh ya, betul. berarti Betul, copy betul. paste aja ya. Betul, copy paste. Tapi yang menjadi tantangan adalah nanti harus dijelasin, diberikan analisis terhadap Oh, codingan ini. Nah, itu jadi oh tantangannya codingnya karena di harus sini tidak ada. dijelaskan. Oh, Ya, oh bagaimana iya. proses. Ah, ya, nanti saya akan berikan materinya untuk bagaimana penjelasan tentang merge sort supaya harapannya membantu Ibu dan teman-teman yang akan menonton rekaman ini ya eh, tentang penjelasan atau analisisnya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, referensi saya pakai ada dua ya. Yang pertama mungkin bisa menggunakan yang di Java, ya apa yang di Waitress School seperti sebelumnya. Nah, ini cuma bedanya ini sort untuk array aja, tapi tidak dia tidak spesifik menggunakan merge sort atau jenisnya. Dan tadi sempat saya cari-cari ternyata tidak ada penjelasan tentang merge sort di sini. Perasaan kayaknya tahun lalu masih ada ya, tapi kayaknya mungkin saya yang salah ingat ya. Sehingga nanti saya akan jelaskan menggunakan materi yang lain yang sudah saya siapkan sebenarnya. Ini ada, oh ya, kayaknya di sini nih, link short. Saya coba cek dulu ya, takut. Soalnya saya ingat saya kayaknya ada waktu tahun semester lalu ya, saya ngajar mata kuliah yang sama itu ada saya nemukan di sini. Tapi kan lagi-lagi di website, bisa jadi mungkin udah diupdate ya. Saya coba cek dulu sebentar. Kalau misalnya ketemu, berarti saya akan bahas yang ada di slide yang sudah saya siapkan. Oke, bentar saya cek dulu. Oh, kayaknya tidak ada ya. Oke, mungkin itu aja untuk apa pengantarnya. Kita langsung masuk ke materi aja untuk di awal. Oke, saya izin share screen kembali, pindahkan ke yang lain. Oh ya, ada yang baru masuk ya. Apa namanya Basilius Ari. Oke, saudara. Saya panggil apa ya? Pak Basilius aja ya. Saya panggilnya Pak aja. Mungkin saya langsung presentasikan ya, takutnya saya lupa. Bentar, bentar. Tadi kayak sudah ada saya siapin. Mana ya? Oh, ini sini kah? Bentar. Ya, saya izin untuk stop share screen yang ini dulu karena saya mau pindahkan ke file PPT. Oke, bentar. Sudah benar tadi ya. Oke. Oh, ada dua orang ya. Ada eh, Pak Basilius sama Bu Audni ya panggilannya. Oke, ntar saya mau izin saya presensi dulu sebentar, baru kita lanjut ke materi kita ya. Jadi nanti untuk membantu teman-teman semua bagaimana menganalisisnya, nanti saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait em, apa tentang merge sort sama counts apa? Tadi yang kedua apa ya? Saya lupa namanya. Counting sort ya. Jadi saya akan jelaskan kedua itu. Ini PPT-nya sebenarnya lumayan banyak, tapi nanti saya akan jelaskan fokus ke apa merge sort-nya saja. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu, teman-teman semua. Bentar. Tapi mohon diinfokan kalau misalkan sudah tampil pada monitor atau layarnya. Sudah terlihat, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Nah, dari materi ini sebenarnya ada dua, tapi saya tidak akan bahas yang quick sort sesuai dengan tugasnya aja. Saya nanti akan bahas yang berkaitan sama merge sort saja, karena materi lumayan banyak ya. Nah, saya ambil dari materi ini buat oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, karena memang menurut saya ini mudah dipahami pengertiannya atau penjelasannya gitu ya.
Nah, yang quick sort ini saya skip aja, jadi saya langsung ke merge sort aja ya. Tapi sebenarnya kalau mau pahamin dulu sebenarnya tidak masalah sih. Ntar, kayaknya laptop saya sedikit lemot ini. Mohon maaf ya teman-teman semua. Oh ya, kalau boleh tahu ini prodi apa ya? SI atau eh, data science? Karena kemarin kayaknya saya kira SI, tapi ternyata kayak data science ya. Benar kan data science? Saya data science, Pak. Oh, campur ya. Berarti ada yang dari SI nggak? Atau data science semua? Pokoknya data science Semuanya data. semua sih. Oh, oke, berarti kayaknya data science. Soalnya semester lalu itu prodi sistem informasi. Berarti kemungkinan ini harusnya bukan prodi sistem informasi lagi karena sudah semester lalu ganjil ya. Berarti oh ya. Oke, karena saya heran juga kalau saya dapat kelas yang sama yaitu suatu data padahal semester lalu juga sudah dapat gitu. Oh, ternyata berarti memang beda ini ya, beda kelas ya. Oke, bentar. Ini kayak kejauhan nih. Saya langsung aja ke merge short. Oke. Nanti rekan-rekan semua nanti bisa baca juga modul yang ada pada buku ini ya, buku struktur data ya, biar lebih lebih memahami tentang apa itu merge sort. Oke, saya izin share screen kembali. Oke, dan tolong infokan kalau sudah muncul. Apakah sudah ya? Yang muncul kah? Masih belum? Masih belum. Oke, sudah ya. Apakah sudah tampil pada monitor? Sudah Pak. Sudah. Oke, sip. Nah, merge sort adalah merupakan algoritma divide and conquer atau membagi dan menyelesaikan. Jadi basisnya secara sederhana adalah dia merupakan algoritma bentar, untuk membagi dan menyelesaikan. Nah, pada saat itu divide and conquer. Membagi array menjadi dua bagian eh, sampai sub array yang hanya berisi satu elemen saja gitu. Kemudian menggabungkan solusi sub problem yaitu membandingkan elemen pertama sub array memindahkan elemen terkecil dan meletakkannya ke array hasil. Nah, lanjutin proses sampai semua elemen berada pada array hasil. Nah, di bawah itu data yang akan dilakukan proses merge sort. Ini dia. Ini misalnya datanya ya. Datanya adalah yang ini. Ada 37, 23, 6, 8, 9, 15, 12, 2, sama 19. Ini kan datanya masih belum terurutkan ya. Oke. Sehingga nanti kita akan coba melakukan pengurutan. Bentar, ini kayak nge-stuck. Nah, divide dan conquer tadi adalah data yang sudah ada ini akan di-divide menjadi dua. Seperti ini. Kemudian dibagi dua lagi. Dan dibagi dua lagi. Gitu. Nah, setelah itu di-merge. Lihat mana yang lebih kecil di antara kedua ini. Tadi jawabannya 23. Oke, maka 23 yang pertama. Setelah itu baru melanjut ke 98. Nah, 98 yang ini tadi yang bagian sebelah kiri sudah beres, lanjut yang sebelah kanannya setelahnya gitu ya. Nah, ini dibagi lagi nih. Setelah dibagi dibandingkan lagi kedua ini. Oh, ternyata setelah di merge 14 yang kecil, maka 14 ditaruh sebelah sini terus lanjut ke 45. Nah, kemudian yang antara yang ini tadi dibandingkan lagi. Mana yang lebih kecil antara yang ini dengan yang ini? Oh, ternyata lebih kecil 14, maka bertukar lagi 14. Terus yang 23, mana lebih kecil yang 45? Lebih kecil 23, maka 23 yang masuk. Terus dibandingkan lagi yang 98 dengan 45. Oh, ternyata 45 yang lebih kecil, maka 45 yang masuk dan dilanjutkan dengan 98. Nah, ini untuk yang sebelah kirinya. Yang sebelah kanan juga sama tuh, dilakukan hal yang serupa. Nah, makanya namanya divide and conquer ya. Dibagi, kemudian diselesaikan. Nah, dibagi lagi, terus dibandingkan lagi yang ini, di merge gitu, dapat yang kecil 6, lanjut dengan 67. Yang sama juga yang sebelah kanannya, di merge lagi, dapat yang lebih kecil, 33, lanjut 33, 42. Terus di merge lagi antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan, 6 dengan 33, seperti tadi ya.
terus yang lebih kecil 6, maka 6 yang turun ke bawah, terus 67 dengan 33 boleh, 6 dengan 42 langsung boleh, cuman tidak dilakukan dengan sebelahnya. Kenapa? Karena 6 ini sudah lebih kecil daripada 33, sehingga sudah pasti sebelahnya juga lebih kecil ya. Karena yang ini aja udah seharusnya paling kecil di antara, kan ini ada 2 dibandingkan. Nah, dicari yang terkecil, yaitu adalah yang 33 nih, yang kecil. Artinya ketika ini lebih kecil daripada 33, sudah pasti juga lebih kecil daripada 42. Makanya tidak perlu dibandingkan lagi. Nah, lanjut tuh langsung sebelahnya. Ternyata yang lebih kecil 33. Baru dibandingkan lagi dengan yang sebelahnya. Oke, tolong infokan ya rekan-rekan semua kalau misalkan suara saya bermasalah atau yang saya share ini bermasalah. Biar saya tahu ya, karena saya tidak bisa pantau. Oke, lanjut. Nah, 42 yang turun, baru lanjut ke 67. Nah, kemudian di merge lagi yang terakhir nih. Di merge, yang ujungnya di merge, 6, ternyata yang lebih kecil 6 masuk, 14 sama 33. Nah, jadi 14 ini akan dibandingkan dengan setelahnya kalau ternyata setelah dibandingkan sama ini, dia lebih kecil yang ini, bukan 14. Tapi kalau 14 ternyata lebih kecil, maka turun 14 langsung pindah ke 23. Nah, ini sedikit perbedaan di sana ya. Tapi sebenarnya di dalam implementasinya tidak masalah sih. Yang penting pembagian-pembagiannya tadi. Oke, 14 lebih kecil, terus lanjut ke 23 dibandingkan sama 33, ternyata 23 lebih kecil, terus cek lagi yang 45, ini contohnya ya, karena 23 sudah lebih kecil daripada 33, maka tidak perlu lagi cek sama 42, langsung 23 masuk, lanjut ke yang berikutnya. Bandingkan lagi, oh ternyata lebih kecil yang sebelahnya, maka ini yang masuk 33, terus lanjut dibandingkan dengan yang sebelahnya, yaitu 45 dan 42. Oke. Dicek lagi, data 42 masih lebih kecil, terus dicek dengan yang sebelahnya, data 45 lebih kecil. Baru stop, lanjut ke 98 banding sama 67. 67 lebih kecil, lanjut 98. Nah, begitu cara proses dari merge short ya. Jadi terurutlah dari yang awal seperti ini menjadi yang bawah. Jadi makanya namanya merge short. Jadi di merge baru di short. Nah, ini untuk algoritmanya. Tadi sebenarnya yang saya jelaskan sudah algoritmanya. Ini saya skip aja. Apa namanya? Karena sebenarnya banyak cara untuk mengimplementasikan algoritma yang tadi barusan saya bahas ya. Nah, kalau di sini dia pakainya bahasa C, makanya mungkin saya skip aja karena agak sedikit berbeda. Oke, nah ini sih fungsinya, saya skip aja. Nah, ini mungkin untuk analisisnya tadi. Analisisnya ini salah satu referensi aja, tapi teman-teman saya harapkan untuk mencari referensi yang lain di luar mengenai bagaimana kompleksitas waktu dari merge short. Karena bicara soal big O ya, big O notation seperti ini. Nanti ketika dapat big O itu artinya adalah waktu, kompleksitas waktu dari si merge short saat dia bekerja. Bagaimana sisi komputasinya, kemudian berapa proses atau waktu yang diperlukan untuk menggabungkan hasil dari merge secara rekursif tadi. Nah, itu bisa kalian baca ya. Referensinya banyak. Mungkin itu aja untuk merge short, dan cek lagi. Oke, oke, sip. Itu untuk merge short, saya hanya bahas soal merge short aja secara umum. Saya sambil ngecek lagi ya. Kayaknya seingat saya di Waitress School itu ada tentang merge short, tapi saya lupa ingat di mana saya temukannya. Oke, mungkin tentang merge short sejauh ini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua atau sudah dipahami kah? Oke, ini saya ketemu nih materi merge short. Ternyata ada di bagian DSA ya. Nah, merge Pak, short berat, sama ya, Pak, berarti tadi ya silakan. contohnya dari yang terkecil ke terbesar ya? Iya betul, Contoh yang betul. tadi, Nanti Pak. kalau yang di Oh, soalnya kebalikannya, terbesar ke terkecil. kebalikannya. Cara kerjanya sama Oke, aja, hanya beda siap, Pak. beda. Berarti kalau pas dibandingkan bukan mengambil yang kecil tapi sebaliknya, ngambil yang besar. Besar dulu. Oh iya, Yap. siap, Pak. Oke. Nah, ini saya baru ketemu referensi dari Waitress School. Tadi kan sempat saya cari tidak ketemu ya. Ntar nanti tolong infokan kalau sudah tampil atau belum di monitor ya, rekan-rekan. Sudah, Apakah Pak. sudah tampil? Oke, sip. Nah, ini tadi kan sempat saya cari ya, saya cari di Java, tapi ternyata bukan di Java letaknya. Dia ada yang di DSA ya. Saya lupa lagi DSA-nya kepanjangannya apa nih. Kan terus saya buka di Java kok nggak ketemu. Ternyata dia bukan di Java tapi di DSA.
Saya lupa lagi DSA ini kalau nggak salah data science, bukan data science, apa ya penyanyi saya lupa, ntar saya cek dulu. Oh, data structure and algorithm. Jadi nanti teman-teman kalau mau pelajari tentang sorting ini, tinggal dibuka di DSA ya. DSA ini tentang data structure and algorithm. Kayaknya prodi prodi Bapak Ibu semua yang di data science kayak lebih relate belajar di sini ya untuk jenis-jenis apa data structure and algorithm. Nah, kita fokus ke merge sort sama counting sort ya tadi. Nah, ini saya bahas dulu yang merge sort. Bentar, saya ada cek lagi. Ini banyak banget ya sebenarnya. Ada graph juga, ada bagaimana mencari shortest path atau jalur terpendek. Ada Dijkstra juga di sana. Saya kurang tahu kayaknya di data science pelajari ya Dijkstra. Kemudian ada Astar dan sebagainya harusnya pelajari sih. Kemudian pelajari graph juga ya kalau tidak salah. Nah, ini penjelasan tentang merge sort juga nih. Nah, jadi analisis untuk time complexity-nya teman-teman bisa buka yang di bagian sini. Bagaimana menganalisis kompleksitas dari waktu. Nah, ini nih. Oke, nanti silahkan dibaca. Saya tidak akan bahas mungkin di sini karena takutnya kalau saya bahas ini nanti kelamaan. Pertama, yang kedua, kalau kalian teman-teman baca kan lebih enak ya. Artinya bisa fokus masing-masing sesuai kebutuhannya gitu. Ada mungkin yang cepat belajarnya, yang lama ya silahkan take your time lah. Bisa menyesuaikan waktunya. Apalagi soalnya big connotation ini lumayan lumayan menguras pikiran ya. Jadi silakan nanti manfaatin. Cuman kasih tahu referensinya aja karena sebenarnya kalau dari pedoman kami Tuweb itu tidak menjelaskan materi seperti ini ya, tapi langsung ke tugasnya. Nah, tadi kan sudah selesai itu tugasnya, ya udah tinggal pakai ini pedoman aja, nanti tinggal dimodifikasi. Tapi harapan saya teman-teman semua tidak hanya menyelesaikan tugas begitu aja, tapi mendapatkan sesuatu dari tugas. Makanya saya berusaha untuk membagi juga ya apa yang saya ketahui. Tapi karena terbatas waktu, makanya ini saya agak potong-potong atau percepat aja. Oke, mungkin di awal saya bahas dulu tentang merge sort ya, merge sort dari data structure. Merge sort. Nah, ini dia. Nah, merge sort algorithm is a divide and conquer algorithm. Tadi sudah dijelaskan bahwa algoritma merge sort itu adalah sebuah algoritma divide and conquer atau membagi dan menyelesaikan eh, di mana sort an array by first breaking it down. Jadi di mana dia mensorting sebuah array dengan cara pertama breaking breaking down atau membaginya ke dalam into smaller array, ke dalam apa array yang kecil, and then building the array back together the correct way so that it can apa it is sorted. Setelah dia sudah breakdown sampai ke array yang kecil-kecil, yang tadi ya sampai paling kecil cuma satu-satu doang, baru nanti terakhir dikembalikan lagi di merge satukan kembali gitu. Nah, ini contoh dari merge sort. Nah, enaknya di sini nih ada visualnya ya. Tek dibandingkan gitu. Dibandingkan. Nah, lihat tuh. Dibandingkan, cek. Ini lebih enak nih. Ada visualnya. Nah, ini sebelah kiri. Kayak sekarang sebelah kanan dibagi dua seperti tadi ya. Nanti teman-teman bisa lihat sudah dua sudut pandang nih. Ada yang versi ini sama versi yang saya tampilin di slide tadi. Kalau saya sih lebih suka yang di slide tadi ya. Lebih jelas angkanya gitu. Kalau ini kan lebih ke gambar aja. Nah, lagi-lagi kan saya tidak bisa menjustifikasi bahwa teman-teman suka yang mana gitu. Jadi saya tampilkan keduanya, silakan menyesuaikan lebih nyaman mempelajari yang mana. Oke. Nah, in the tadi algorithm start with breaking up the array into smaller and smaller pieces until one such sub-array only consists of the one element. Jadi, algoritma tadi dimulai dengan membreaking up atau membagi area-area tadi ke dalam apa namanya smaller and smaller pieces gitu. Jadi ke bagian-bagian yang paling kecil sampai setiap setiap bagian dari tadi tersisa hanya satu elemen aja. Jadi tadi kan kita bagi dua sampai masing-masing cuma satu elemen, baru kita lakukan apa namanya pembandingan. Nah, concurrent algorithm merge the small pieces of the array back together by putting the lowest values first. Nah, resulting in a sorted array. Jadi akan menghasilkan array yang sudah tersorting. Oke, mungkin itu aja. Nah, ini gambar singkatnya yang tadi ya. Sebenarnya mirip aja sih. Jadi seperti ini ada angka, ada apa kumpulan bilangan yang belum terurut. Ini contohnya kayak dari kecil ke besar juga ya. Ya, jadi dari kecil ke besar juga. Cuman teman-teman mengerjakannya kebalikannya gitu ya. Dari besar ke yang terkecil. Oke. Nah, ini sama dibagi dulu. Nah, kalau kalian perhatikan, ini angkanya dia ganjil. Tapi tidak usah khawatir kalau dia ganjil ya sudah tinggal sesuaiin aja mau yang sebelah kirinya itu dia 3 atau sebelah kirinya dia
4 bebas sama aja. Cuma di contoh ini dia sebelah kiri yang 3. Nah, setelah itu yang sebelah kiri tadi dibagi lagi nih. Dibagi 2 lagi, maka kan ada 12, terus ada 8 sama 9. Setelah itu dibagi lagi, pokoknya sampai into small pieces ya. Jadi dibagi sampai semuanya menjadi array yang cuma satu elemen aja. Nah, ini yang di bawah ini ya 12, 8, 9, 3. Ini sudah masing-masing satu elemen. Setelah sudah masing-masing satu elemen, baru lakukan pengurutan seperti tadi. Yaitu 12 dibandingkan sama 8. Mana yang lebih kecil? Oh, lebih kecil adalah 8. Oke, maka di merge. Pindah 8 sebelah sini, 12 sebelah sini. Setelah itu, yang 9 dibandingkan sama 3. Atau ada 3 lebih kecil, maka 3 sebelah sini, 9 sebelah sini. Setelah itu 11 dengan 5. Lantas 5 lebih kecil, maka 5 di sini, 11 di sini. 4 tetap ya, tidak ada dibandingkan sama siapa-siapa. Oke, setelah itu, yang terakhir, nah 8 dibandingkan dengan 3 yang di sini ya. 8 sama 3, oh ternyata 3 lebih kecil, maka 3 masuk. Habis itu 8 dibandingkan dengan, sorry. Ya betul, 8 dibandingkan dengan 9. Ternyata 8 lebih kecil, maka 8 yang masuk. Habis itu 9, 12 dibandingkan sama 9. Oh, ternyata 9 lebih kecil. Maka 9 masuk, baru disusul dengan 12. Setelah itu lanjut lagi. 5, 5 dibandingkan sama 11. Oh, ternyata, sorry, salah ini. Ini kayaknya ada yang salah nih. Bentar. Oh, iya benar. 5 dibandingkan sama yang sebelah sini ya. Bukan 5 sama sebelahnya, sorry. Sama kayak ini tadi, 8 dengan 3. Berarti 5 dengan 4. 5 dibandingkan sama 4, ternyata 4 lebih kecil, maka 4 yang masuk. Terus 5 dibandingkan sama 11, ini tidak perlu dibandingkan sih ya, karena tidak ada pieces atau bagian yang sebelahnya, maka sudah pastinya sudah terurut. Jadi langsung lanjut 5, 11. Nah, ini ada 2 bagian lagi nih. Nah, 2 bagian ini dibandingkan lagi. Berarti 3 dibandingkan sama 4, dan 3 lebih kecil, 3 masuk. Terus 8 dibandingkan sama 4, ternyata 4 yang kecil, 4 yang masuk. Terus setelah itu 8 dengan 5, 5 yang kecil, 5 yang masuk. Habis itu 8 dengan 11, 8 kecil, 8 yang masuk. Habis itu 9 dengan 11, 9 lebih kecil, 9 masuk. Habis itu 12 dengan 11, 11 yang kecil, 11 masuk. Dan disusul dengan 12. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, ini secara bentukannya ya. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung baca aja. Biar tujuan saya adalah biar memudahkan nanti untuk analisis dari codingan yang ada pada latihan ya. Karena kemungkinan codingannya tampilannya seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan aja. Sesuai dengan soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya masuk ke counting short. Ini kayaknya sudah oke ya. Bentar, saya jelasin lagi deh. Oke, step pertama, ini manual run ya. Let's try to do the sorting manually, just to get an even better understanding of how merge sort work before actually implementing it in a program language. Jadi kita akan mempelajari sorting secara manual untuk membuat kita lebih memahami lebih baik lagi ya bagaimana cara bekerja dari merge sort sebelum kita mengimplementasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Dalam hal ini teman-teman akan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman Java ya. Oh ya, by the way, sejauh ini suara saya amankah? Mikrofon dan juga yang lain-lainnya, kamera, atau ada kendala? Aman, Pak. Aman ya? Oke, mohon tolong diinfokan ya Aman. kalau ada masalah. Oke, nggak putus-putus ya, tetap lancar ya. Oke, sip. Saya lanjut lagi. Oke, we start with an unsorted array. Jadi kita mulai dengan sebuah array yang tidak tersorting atau tidak terurutkan. And we know that it splits in half until the sub-array only consists of one element. Jadi kita sudah ketahui bahwa kita akan membagi atau menslip setengah gitu. Berarti bagi dua. Kita akan splits in half ya. Kita akan bagi setengah. Nanti kita akan bagi dua. Until the sub-arrays only consists of one element. Sampai masing-masing sub-array tersebut hanya tersisa oleh satu elemen aja. Oke, the merge sort function calls itself 2 times. Jadi merge sort tadi, itu fungsi merge sort tadi akan dipanggil sebanyak 2 kali. Once for each half of the array. Jadi yang pertama untuk setiap setengah dari array tersebut. That means that the first sub array will split into the smallest pieces first. Jadi artinya bahwa sub array yang pertama itu akan dibagi menjadi bagian-bagian yang the smallest pieces first. Jadi
eh, apa ya bahasa Indonesianya, bagian yang paling terkecil yang pertama gitu ya. Itu dia pas. Nah ini contohnya, jadi ada 12 8 9 3 11 5 4, ini kan adalah yang pertama ya. Setelah itu kita bagi dua yang ini tadi sehingga akan menjadi 12 8 9. Nah karena ini dia bentuknya ganjil, silahkan mau 3 di kiri 4 di kanan atau sebaliknya boleh aja sama. Setelah itu kita bagi lagi lebih kecil, berarti 12 8 9 ya, terus ada 3. Ini tetap yang sebelah kanan ya. Terus dibagi lagi nih 12 8 sampai 9. Nah, ini akan menjadi satu apa namanya? Smallest pieces first ya. Jadi pieces yang paling kecil yang pertama, sebelah kiri maksudnya. Oke, ya langkah kedua, the splitting of the first subarray in finish, apa is finish ya. Jadi pembagian atau ya pembagian dari subarray yang pertama itu selesai, and now it is time to merge. Jadi sekarang ini saatnya untuk memerge-nya. Jadi 8 dan 9 adalah the first two element to be merged. Jadi 8 sama 9 adalah elemen pertama yang akan kita merge. 8 is the lowest value, so that comes before 9 in the first merge subarray. Karena 8 adalah yang paling kecil, maka apa namanya itu muncul dulu sebelum 9 gitu untuk untuk merge yang pertama pada subarray-nya. Kemudian langkah ketiga adalah kita the next subarray to be merged is 12 dan 89. Jadi yang berikutnya adalah kita memerge antara 12 dengan 89. Nah, nilai dari kedua tersebut itu dibandingkan. Yang pertama kita bandingkan 8 dulu. Ternyata 8 ini dengan 12 ya, 8 sama 12, ya 8 sama 12 setelah dibandingkan, ternyata yang lebih kecil adalah 8, sehingga 8 muncul yang pertama kali. Kemudian 9 kita bandingkan lagi sama 12, oh ternyata 9 lebih kecil, maka 9 muncul yang selanjutnya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan yang 12. Ini kita bicara konteksnya yang sebelah kiri dulu ya. Karena tadi dia hanya fokus kepada split yang first ini, smallest pages first, yang pertama aja, yang sebelah kiri berarti. Oke, kemudian itu step ketiga. Step keempatnya, nah now the second big subarray is split recursively. Nah sekarang subarray yang kedua itu sudah di split secara rekursif ya, dibagi lagi. Jadi tadi sebelah kiri sudah beres, sekarang kita selesaikan yang sebelah kanan nih, kita bagi juga secara rekursif. Maka ini kita bagi 2, maka 3 11 5 4 ya. Habis itu dibagi lagi jadi 3 11 sama 5 4. Nah setelah itu 3 dan 11 itu kita merge ya, kita merge. Kenapa di merge ya, karena ternyata 3 itu masih lebih kecil daripada 11, maka hasilnya adalah 3 11. Setelah itu langkah berikutnya kita kita merge antara 5 sama 4 nih. Ternyata lebih kecil yang 4, maka hasilnya adalah 4 sama 5. Seperti yang terlihat pada website ini ya. Terus langkah ketujuh, the two subarray on the right are merged. Jadi yang sebelah subarray yang sebelah kanan itu sudah di merge juga. Nah, langkah terakhir adalah kita mengkomparasi ya. Comparisons are done to create elements in the new merge array. Jadi sudah selesai itu kita komparasi antara antara keduanya, sehingga kita membuat elemen yang baru dalam array yang sudah di merge tadi. Nah, setelah sudah diurutkan seperti ini, karena ini kan akan dibandingkan lagi ya seperti tadi ya, berarti 3 bandingkan sama 4, lebih kecil 3, maka 3 masuk, 3 dibandingkan sama 5, masih lebih kecil, 3 bandingkan sama 4, maka 3 yang masuk, itu 11 sama 4, 4 yang masuk, 11 sama 5, 5 yang masuk, baru lanjut ke 11. Maka sudah terurutlah seperti ini. Itu yang dilakukan ya, langkah berikutnya. Jadi 3 is lower than 4, kemudian 4 is lower than 11, maka 5 juga sama. Nah, sehingga 11 inilah the last remaining value. Maka jadinya 3, 4, 5, 11. Nah, langkah terakhir itu adalah the two last remaining subarrays are merged. Let's look at how the comparison are done in more detail to create the new merge and finish sorted array. Jadi langkah terakhir adalah kita membandingkan antara yang kiri sama yang kanan. Nah, ini sama ya kurang lebih ya. Saya sudah jelaskan tadi. Mungkin biar cepat aja kita langsung aja. Nah, ini dia. Enaknya ini ada simulasi secara visualnya tuh yang terjadi tadi ya. Merge juga, habis itu bandingkan kiri sama kanan. Setelah beres, bandingkan lagi. Oke, bandingkan lagi. Ya, oke.
maka selesai sudah. Terurut lah dia. Nah, ini cara kerja dari merge sort ya. Oke, mungkin itu aja. Nah, di sini ini dia pakainya bahasa ini ya. Bahasa C kalau saya tidak salah ingat. Jadi teman-teman kalau pakai ini tidak akan relate seharusnya karena pakainya C. Kalau seingat saya, tapi takutnya saya salah ingat juga. Saya belum nyoba lagi sih. Udah lama. Nanti boleh cek kembali. Seingat saya itu bahasa C ya. Dari bentukannya modelnya kayak C. Ini juga sama. Oke, mungkin untuk merge short sudah beres. Nah, ini juga sama nih untuk time complexity atau waktu kompleksitas tadi yang sempat saya bahas. Itu adalah mencari big O-nya sebenarnya. Nanti teman-teman boleh silakan baca ini untuk membantu menjelaskan analisis dari eh, apa codingan ini. Karena di soalnya itu dia tidak hanya meminta membuat codingan pengurutan, dan selain itu menentukan nilai sendiri variabelnya, tetapi juga membuat analisa dari kinerja program tersebut ya, menurut pendapat rekan-rekan semuanya. Nomor 2 juga sama tuh buat analisisnya juga. Jadi jangan lupa ya untuk dibuat. Dibuatnya tidak hanya di laporan, tapi juga pas di videonya nanti. Jadi saran saya sih sebelum merekam videonya, dibuat aja dulu apa namanya analisisnya gitu ya. Kan tidak apa-apa ya, karena di sini juga sudah jelas nih codingannya. Dan setelah saya cek, seingat saya ini pas terakhir cek nggak ada yang error ya, aman-aman aja. Jadi artinya teman-teman bisa tetap pakai ini. Cuma nanti agak dimodifikasi sedikit karena soalnya tadi diminta dari yang terbesar ke terkecil. Kalau ini kan dari terkecil ke terbesar ya. Dari E menuju ke S itu kan dari kecil ke besar. Berarti yang ini juga sama nih. Ini dia kecil ke besar. Nanti silakan teman-teman kode yang ini dimodifikasi ya. Jadi tidak, oh ya tadi sempat tadi ditanyakan sama Bu siapa tadi lupa namanya, Bu Rena ya. Nah, jadi Bu Rena bukan di kopas aja tapi dimodifikasi karena di apa di kodean ini mengurutkan dari yang terbesar terkecil ke terbesar. Tapi soalnya kan mintanya sebaliknya. Jadi silakan nanti dimodifikasi. Kalau teman-teman sudah mengerti secara cara kerja tadi, maka ini tidak akan jadi susah lagi ya. Nah, ketika teman-teman pas baca ini tadi kesulitan bahasa-bahasa pemrogramannya, nanti bisa buka Waitress School juga. Di sini ada pilih yang bagian Java aja. Nah, di bagian Java ini nanti ada penjelasan-penjelasan tentang sintaksnya, outputnya, common, seperti apa variables, ada tipenya, operatornya, string, dan segala macam yang kalau kalian baca semua ini, dipelajari satu-satu gitu ya, dipahami, dipelajari, seharusnya tidak akan kesulitan memahami bahasa pemrograman yang tulis di sini. Ini tidak akan sulit lagi karena sudah jelas ya dari apa namanya apa materi yang ada pada Waitress School. Saya tidak akan bahas karena lagi-lagi ya sebenarnya tugas saya bukan menjelaskan itu. Jadi teman-teman silakan pelajari saja. Saya hanya memberikan eh, apa namanya arahan aja karena ya saya merasa bahwa saya harus kasih tahu gitu ya. Karena biar memudahkan teman-teman semua mengerjakan tugasnya juga. Nah, sama kalau tidak salah untuk tipe data saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Nanti bisa teman-teman lihat di aktivitas belajar ke-6 atau ke berapa gitu yang ada tuh web kedua ya yang sebelumnya. Nah, di sana ada rekamannya. Kalau misalkan pas baca ngerasa susah untuk memahami ya, nanti boleh nonton video itu aja. Oke, sejauh ini ada pertanyaan mungkin sebelum saya masuk ke counting short? Gak ada? Belum ada? Aman? Belum ya? Ini hening-hening nih antara ada sama tidak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke counting short. Mungkin saya akan share dulu materi saya. Bentar. Tadi merge short sudah. Sejauh ini suara saya masih aman ya, teman-teman semua. Dan saya izin matiin kamera bentar biar tidak terlalu lemot ya. Bentar, saya izin matiin kamera dulu biar CPU saya tidak lemot. Karena saya pakai kamera eksternal ini ternyata lumayan membebani kinerja dari CPU saya.
Oke, mau tunggu sebentar ya, rekan-rekan semua. Oh ya, nanti di akhir sesi, mau nanti tolong diingatkan saya untuk presensikan kembali. Karena tadi pas saya coba, eh, web web apa e-learningnya agak lumayan lemot ya. Jadi mungkin saya harus coba lagi kembali nanti. Hmm. Oke, mungkin sambil menunggu, ini saya lagi buka file PPT-nya, lumayan loading juga. Saya kan belum pernah nanya ke teman-teman semua ya, bahwa asal dari mana aja, kemudian apakah sekarang sedang bekerja, kalau bekerja di mana gitu. Mungkin boleh kita sharing-sharing dulu sedikit kan, biar saling kenal ya. Jadi dia tidak merasa ngobrol satu arah doang. Mungkin boleh sambil menunggu. Ya, si siapa tadi namanya? Keluar satu orang keluar ya. Oke, tapi suara saya masih aman kan ya, by the way? Masih? Oke, ini sudah siap. Saya izin share screen kembali lagi, teman-teman semua. Nanti ketika sudah muncul, boleh tolong diinfokan ya. Sebelumnya, mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar jelas atau ada gangguan kah? Suara saya apakah suara saya aman atau tidak aman? Halo? Cek, cek. Wah, kayaknya nggak ada orang nih. Apakah sudah tampil pada monitor, pada layar? Saya mau masuk ke counting short ya, teman-teman. Apakah sudah tampil, sudah terlihat? Nggak ada suaranya. Oke, sambil menunggu. Oke, ada. Sudah tampilkah? Suara saya amankah? Oh, kayaknya lagi pada pergi ya. Oke, saya lanjut aja, nanti teman-teman bisa nonton rekamannya, bagi yang memang terlewat ya. Oke, saya lihat lagi. Nah, sekarang kita akan bahas counting short ya. Jadi pada counting short itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita membuat count array untuk menyimpan the counting of each unique object. Kemudian kedua, modify count array-nya by adding the previous number. Jadi memodifikasi jumlah array dengan menambahkan apa namanya, angka yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah create output array by decreasing count array. Oke, bagaimana caranya? Bagaimana maksudnya? Nanti kita akan lihat pertama. Nah, ini ada array di mana arraynya itu antara 0 sampai 5 ya. Berarti dia indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tapi di sini kita 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini malah beda. Oh, sorry. Yang bawah ini ya. Ini adalah array yang dipakai, yaitu 0 sampai 5. Berarti ada 6. Nah, ini adalah inputannya, 1, 4, 3, dan seterusnya. Terus, create an array that will hold the count of each number with index range from 0 sampai 5. Ya, kita membuat sebuah array yang akan menyimpan count number ya, count of each number, yang dimana indeksnya itu ada antara 0 sampai 5. Jadi datanya yang ini, kemudian kita bikin satu array yang berisi count ya, count number, yang dimana dia ada pada indeks 0 sampai 5. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita modify count array tadi dengan menambahkan array, previous number atau number yang sebelumnya. Berarti 0 ditambah dengan 1. Ntar ini saya, bentar ya. Oke, kemudian output each object from the input sequence followed by decreasing count by 1. Jadi output pada setiap objek tersebut, eh, dari setiap input sequence itu diikuti dengan mengurangi
apa namanya decreasing count, mengurangi countnya tadi dengan satu. Jadi setiap count tadi kita kurangi satu, kurangi satu, kurangi satu. Sehingga yang tadi misalnya inputnya satu nih, oke kita kurangi kita satu tadi cocok dengan yang mana? Cocok dengan yang ini misalkan gitu ya. Maka dia akan masuk ke yang satu. Terus ketika 4, nah dia kan ke indeks 4 tuh. Jika dia ke indeks 4, 4 cocok yang mana? Cocok sama 6. Maka 6 dia ke sini. Terus 3 dia ke indeks yang ketiga. Terus 3 itu isinya adalah 5. Ini 5 ya. 5 tadi dia ke arah apa? Yang kelima, 5 dia ke 3. Jadi saya ulang dari awal ya. Jadi yang pertama ini 1 ya. Inputnya 1. Nah 1 cocok dengan indeks 1. Indeks 1 isinya adalah 1. Maka dia masuk ke indeks output yang 1. Maka hasilnya adalah 1. Ini count-nya tadi hasil dari sini ya. Dari sini. Nah, tadi kan dia 0, 1, 2, 2, 1, 1 ya. Ini adalah count number yang kita apa namanya create aja. Jadi dia cuma dikit aja gitu. Nah, terus gimana cara mendapatkan langkah setelahnya? Maka tinggal ditambahkan 0 ditambah 1. Berarti dapatnya 1. Terus 1 ditambah 2 jadi 3 gitu ya. Nah, ini makanya jadi 3 nih. Jadi 1 tambah 2 jadi 3. Terus 3 ditambah berapa? Sorry, bukan 1 tambah 2. Bukan 1 tambah 2 ya. Tapi, bentar. Kalau saya salah paham. Iya, betul. Ini 1 ditambah 2, 3. Terus 3 ditambah dengan 2, jadinya 5 yang ini ya. Terus 5 ditambah dengan 1, jadinya 6. Terus 6 ditambah dengan 1, jadinya 7. Nah, itu dia maksudnya sum count itu seperti itu. Jadi nambah, 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 nambah. Jadi yang tadi sudah kita generate di awal, ini kita tambah ke sebelahnya. Jadi 0 ditambah 1, jadi tetap 1 ya. Kemudian 1 ditambah 2, jadi 3, makanya sini 3. Terus 3 ditambah dengan 2, jadinya 5. 5 ditambah dengan 1, berarti jadinya 6. 6 ditambah dengan 1, jadinya 7. Nah, inilah sum count yang kita punya. Kemudian sum count ini kita pakai untuk inputan. Nah, inputannya 1, maka indeks 1. Isinya berapa? 1. 1 dicocokkan dengan di sini, maka inputnya adalah 1. Terus yang 4. 4 cocok dengan yang ini. Isi dari, apa namanya? Isi dari 4 itu adalah 6. 6 dengan sini terus masuk 6. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ada perubahan angka tuh antara apa yang ini dengan nilainya ya. Ini kenapa jadi 6? Sesuai dengan yang tadi kita sudah generate yang ini, 6. Ini kayak tipe ya, harusnya sini 6, 7. Jadi 6 sama 7 ya, bukan 1. Harusnya ikut yang ini. Oke. Nah, 4, 6, masuklah 6. Isinya adalah 4. Terus yang 3 isinya 5. 5 sesuai di sini, maka yang 3 itu adalah isinya adalah 5. Begitupun juga 2, 2, 3 ke sini, maka ini isinya adalah 2. Terus yang 3 yang ini, terus isinya 4 yang ini, maka 4 adalah isinya adalah 3. Terus 5 juga sama, 7 ke sini, isinya 7 adalah 5. Terus yang terakhir adalah 2. 2 isinya 2, 2. Terus 2 itu isinya adalah 2. Oke, itu doang caranya. Nah, setelah itu, kalau kalian perhatikan, maka secara tidak langsung nilainya menjadi tersorting nih. Ya. Yang arah is now sorted, jadi tersorting dengan sendirinya dan menggunakan metode yang tadi doang. Jadi lebih cepat ya secara complexity. Makanya big O-nya tadi cuma N doang. Kalau tadi itu sampai log berapa gitu, saya lupa tidak hafal ya. Jadi lebih mudah sebenarnya. Oke, itu ya untuk counting short. Saya mau bahas counting short lagi dengan sudut pandang referensi yang berbeda, yaitu yang ada pada apa tadi? Yang ada pada Waitress School. Oke, by the way, suara saya masih aman kah, teman-teman semua, rekan-rekan sekalian? Masih aman? Atau sudah tidak mengikuti lagi? Oke, Aman, saya Pak. lanjut lagi ya. Oh, aman ya? Oke, masih ada ya? Alhamdulillah. Saya kira udah ditinggal ya. Oke, saya lanjut lagi, teman-teman, rekan-rekan semua. Mana tadi? Ini dia. Oke, nah tadi sudah saya bahas di materi yang PPT ya. Yang belum tampil ya. Boleh diinfokan kalau misalkan sudah tampil. Oke, apakah sudah tampil? Harusnya sudah ya.
Sudah, Pak. Oke, sudah. Baik, terima kasih, Bu. Oke, the counting sort algorithm sort an array by counting the number of times each value occur. Jadi, counting sort algoritma tadi itu dia melakukan sorting sebuah array dengan menghitung number of times. Jadi jumlah waktu setiap value tersebut occur. Nah, ini dia contohnya. Saya kita lanjut. Oke, setelah itu kita keluarkan kembali. Tak, tak, tak. Jadi dia mengcounting berdasarkan jumlah waktu dia muncul. Sehingga secara tidak langsung nanti dia akan ke sorting seperti ini. Oke ya. Saya ulangi lagi. Ini bisa. Tapi nanti mungkin beda-beda nanti teman-teman coba aja langsung ya. Biar tidak lama ya. Nanti silakan coba-coba. Sampai memahami makna dari gambar ini. 4, 3, tak, 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 terus 2. Di situ yang 3, 4, 5. Oke. Jadi ada indeks 1, 2, 3, 4, 5. Nanti urut apa setiap ini tadi kan ada masing-masing tinggi atau besarnya yang berbeda-beda. Nanti dia akan masuk sesuai dengan besarnya yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, sehingga pas dikeluarkan kembali sesuai dengan indeks yang paling kecil ke yang terbesar. Itu kalau kita mengurutkan kecil ke besar. Kalau besar kecil tinggal dibalik aja. Nah, dengan menjalankan jalankan simulasi untuk melihat bagaimana 17 bilangan integer tersebut dari 1 sampai dengan 5 itu tersorting menggunakan counting sort. Nah, counting sort does not compare values like the previous sorting. Jadi dia tidak mengkomparasi nilai dari nilai seperti yang merge sort tadi ya. Nah, dan hanya bekerja pada non-negatif integer aja. Jadi untuk counting sort itu berlaku untuk non-negatif saja. Nah, furthermore, counting sort is fast when the range of possible values k is smaller than the number of values n. Jadi untuk metode counting sort ini dia bisa lebih cepat memang kalau ternyata nilai k tadi itu lebih kecil daripada nilai n. Ya, ini kuncinya ya. Jadi dia bisa lebih efektif dibanding metode yang lain tadi kalau dia seperti itu ya, k-nya lebih kecil. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama adalah create a new array for counting how many there are of the different values. Jadi kita membuat sebuah array yang baru untuk menghitung berapa banyak berapa banyak bilangan yang berbeda tersebut itu yang ada di sana gitu ya, ada berapa banyak. Kemudian go through the array that needs to be sorted. Jadi kita langsung ke array yang kita yang dibutuhkan sih yang kita harus lakukan sorting tadi atau kita perlu sorting gitu ya. Nah, for each value untuk setiap nilai tadi count it by increasing the counting array at the corresponding index. Jadi untuk setiap nilai-nilai yang tadi kita menghitungnya dengan menambahkan counting array-nya pada corresponding indeksnya gitu. Nah, after counting the value, setelah kita menghitung value-nya, kemudian go through the counting array to create the sorted array. Nah, for each count in the counting array, create the correct number of elements with values that correspond to the counting array index. Nah, jadi pada dasarnya fokusnya adalah kepada indeksnya tadi ya. Jadi kita membangkitkan array yang baru, kemudian array ini tadi akan dipakai untuk mengumpulkan indeks dari nilai-nilai inputan yang sudah ada, seperti yang ada pada slide yang tadi saya tampilkan gitu ya. Oke, nah ini mungkin biar lebih jelas kita langsung aja ke langsung ke ini ya, manual run through ya. Nah, before we implement the counting sort algorithm in programming language, let's manually run through a sort array untuk mendapatkan ide pokoknya aja, intinya aja ya bagaimana secara kerjanya gitu ya. Nah, kita mulai dengan ada sebuah array yang tidak tersorting atau tidak terurutkan seperti ini contohnya. Kemudian kita membuat array yang baru ya untuk menghitung berapa banyak masing-masing value-nya tadi. Jadi ada 4 elemen untuk to hold values 0 through 3 ya. Jadi kita buat count array, ini semuanya kita deklarasikan 00 semuanya. Kemudian inilah data array yang kita mau urutkan ya, yang atas. Ya, setelah itu, now
let's start counting. Jadi kita mulai menghitung. The first element is 2. So we must increment the counting array element at index 2. Jadi karena array pertama adalah 2, nah 2 tadi kita masukkan ke dalam isi arraynya yang 2 nih. Mana yang 2 di antara sini? Berarti kan 0, 1, 2. Berarti ini 1. Karena 2 ini ada 1, apa? Yang pertama adalah 2, maka kita indekskan ke angka 2. Ke array indeks yang kedua. Nah, indeks kedua berarti yang ini. Nah, yang indeks tadi itu langsung kita tambah satu array, satu angka yaitu 1. Nah, kemudian angka berikutnya adalah 3 ya. Nah, 3 berarti indeks yang ketiga dari count array ini tadi kita tambahkan 1. Berarti 3 besok sama ini berarti tambahkan 1 yang ini. Nah, jadi pada dasarnya jumlah count array tadi itu bergantung pada range dari isi arraynya. Jadi kalau isi arraynya ini kan isi array kebetulan 0 sampai 3 ya. Berarti kita hanya membangkitkan count array itu dari 0 sampai 3 juga. Berarti 0, 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Kemudian berikutnya ada 0. 0 di mana? 0 di sini. Berarti ini jadikan 1. Terus berikutnya ada 2. 2 di mana? 2 di sini. Berarti 0, 1, 2. Berarti ini jadi 2. Terus ini lagi 3 di mana? 3 di sini. Ini jadi 2. Terus 2 di mana? 2 di sini jadi 3. Jadi hasilnya nanti adalah 1, 0, 3, 2. Seperti itu ya. Nah, jadi dapatlah tuh count array-nya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah, now we will recreate the element from the initial array and we will do it so that the element are ordered lowest to highest. Nah, the first element in the counting array. Jadi kita akan membuat kembali elemen-elemen tadi dari initial array yang pertama dan kita akan melakukannya sehingga nanti elemen-elemen tersebut akan terurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, elemen pertama itu in the counting array tell us that we have one element with value 0. Jadi elemen pertama pada counting array itu memberitahu kita bahwa kita mempunyai satu elemen dengan nilainya adalah 0. Ya, nilainya 0. So we push one element with value 0 into the array and we increase the element at index 0 in the counting array with 1. Nah, jadi tadi kita punya nilai 0 ya. Dari array kita punya ini kan berarti kan indeksnya 0, terus ada 1, ada 2 sama 3 kan. Berarti kita punya nilai 0 pada indeks yang 0. Karena tadi sudah dihitung jumlahnya ya, ada yang 0 ada berapa, yang 1 ada berapa, 2 ada berapa, 3 ada berapa. Berarti yang 1 tidak ada ya, karena 0 di sini. Nah, sehingga angka pertama adalah 0 di sini, karena 0 cuma 1 biji, berarti 0. Setelah itu, lihat sebelahnya, oh 1 tidak ada nilai 1 nih. Maka kita skip dia. Nah, we do not need to create any element with value of 1. Jadi tidak usah kita buat atau recreate elemen yang berisi value-nya 1 karena ya di situ tulisannya 0 pada indeksnya gitu. Jadi berarti tidak ada elemen yang bernilai 1. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini yang bernilai 2 itu ada 3 elemen. Artinya kita akan merecreate elemen 2 sebanyak 3 kali. Berarti munculkan 1, 2, 3 ya. Oke, setelah itu next ke indeks berikutnya, itu adalah indeks ketiga. Nah, indeks ketiga kita punya 2 elemen. Artinya apa? Ya kita recreate 3 sebanyak 2 kali. Maka muncullah 3, 3. Maka dia akan terurutkan. Seperti itu ya cara kerjanya. Gampang ya, rekan-rekan semua. Ya, saya harap dari bentuk-bentuk penjelasan tadi, ada salah satu yang menyantol atau nempel di pikiran teman-teman supaya mengerti metode ini. Oke, kita coba kayak gini nih. Gitu ya. Jadi dia menghitung sesuai dengan indeksnya, baru di recreate kembali. Terakhir tek tek selesai. Jadi gampang ya. Nah, terus jumlah count array-nya tergantung dengan maksimal apa namanya? Data yang kita punya. Kalau kita punya datanya 100 berarti array-nya misalnya angka tertinggi dari nilai apa? Nah, nilai kita adalah 100. Berarti mau tidak mau kita harus membangkitkan count arrays dari 0 sampai 100 ya, mau tidak mau seperti itu. Oke, saya kira mungkin clear. Oke, saya kira sudah dapat ya inti dari counting sort. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjut. Nanti dengan dulu pelajari ini ya untuk membahas tentang analisis big O-nya atau kompleksitas waktu untuk runningnya. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri, teman-teman? Saya harap ini bisa membantu mengerjakan tugas ya.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada atau belum ada? Atau emang tidak ada? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin web kita pada malam hari ini cukup sekian ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain, semoga aja rekaman ini ada, karena saya rekam tapi saya kurang tahu, karena ini first time saya pakai MS Team, karena kemarin-kemarin saya pakainya Google Meet. Jadi nanti saya akan cek dulu apakah rekamannya ada. Seharusnya ada sih, karena ini saya lihat tanda recordingnya nyala. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian. Semoga aja tugasnya bisa terbantu dan terselesaikan ya dengan tweet kita pada malam hari ini. Jadi ya, terus saya ingatkan kembali lagi bahwa jangan sampai ada tugas yang terlewati. Dari tugas 1, 2, dan 3 harus dikerjakan semuanya, karena kalau satu itu bernilai 0 atau terlewati, maka otomatis nilainya pasti akan E di mata kuliah ini. Karena web itu memberikan sumbangsi sekitar, saya lupa, 60% kalau tidak salah, dan di antara 60% itu adalah nilai tugas. Jadi meskipun teman-teman nanti teorinya, atau ya teori kalau tidak salah ya, ada teorinya, saya lupa. Saya dikasih taunya begitu, begitu bahwa ini 60% pengaruhnya. Artinya meskipun yang lainnya itu juga 100 gitu ibaratnya, maka kalau ini dia 0 salah satunya, maka otomatis sudah pasti nilainya E. Jadi teman-teman jangan dianggap remeh, silahkan dikerjakan tugas 1 dan 2 dan 3-nya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian web kita pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan kah? Kira-kira sebelum saya akhiri, aman, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Saya izin untuk mengakhiri ya.